Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori atom Dalton. Langsung saja pada materi pembahasan kali ini. Pada 5 abad sebelum Masehi, filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus menjelaskan bahwa semua materi, zat, tersusun dari partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atomos. Atomos berarti tidak dapat dibagi. Pernyataan ini banyak penolakan dari filsuf lain di zamannya, terutama Plato dan Aristoteles, hingga kemudian John Dalton pada tahun 1803, seorang ilmuwan Inggris merumuskan definisi yang tepat dari benda terkecil materi yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Hipotesis tentang sifat materi yang menjadi dasar teori atom Dalton sebagai berikut. Yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran, massa, dan sifat yang berbeda. Yang ketiga, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Yang keempat, pada reaksi kimia terjadi penataan ulang atom-atom atau berpisahnya atom-atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung kembali dengan komposisi yang berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Konsep tentang atom yang dikemukakan Dalton ini lebih rinci dan jelas dibanding dengan dikemukakan oleh Demokritus. Dari hipotesis yang pertama, sebenarnya John Dalton juga tidak bisa menjelaskan secara rinci bentuk atom yang sebenarnya. Adapun model atom Dalton merupakan bola pejal seperti gambar berikut. Hipotesis kedua menyatakan bahwa atom dari suatu unsur berbeda dengan atom dari unsur lainnya. Misalkan, atom dari unsur X hidrogen berbeda dengan atom dari unsur Y oksigen. Hipotesis ketiga merupakan penjelasan dari beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Joseph Louis Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hipotesis ketiga mendorong hukum penting lainnya, yaitu hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. John Dalton menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hipotesis keempat Dalton sama dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total hasil reaksi. Adapun kelebihan dan keterbatasan dari teori atom Dalton. Untuk kelebihan, memotivasi ilmuwan untuk mempelajari atom. Hipotesis Dalton mendorong ilmuwan pada waktu itu untuk terus bereksperimen tentang atom. Dan untuk keterbatasannya, atom bukan suatu objek yang tidak bisa dibagi lagi. Atom merupakan objek yang kompleks yang tersusun atas partikel-partikel subatomik, tetapi Dalton tidak dapat menjelaskannya pada teorinya. Bagaimana? Sampai sini paham?